Oke teman-teman, kembali lagi di konten Ivan Studio Webcam bersama aku Ivan Piani, sang engineer Cubase yang selalu memberikan kalian konten-konten tentunya bermanfaat semoga ya. Dan ya trik-trik dari recording, mixing sampai mastering. Nah, tentunya di sini aku akan bongkar semuanya teman-teman, rahasia-rahasia profesional. Jadi kalian yang baru saja menemukan channel ini atau yang baru aja mampir, jangan ragu, langsung aja subscribe. Karena di channel ini sudah banyak sekali membahas tentang dunia audio, dunia musik, mau dari cover, instrumental, original song, sampai proses-prosesnya dari recording, mixing, sampai mastering. Dan seperti di video kali ini teman-teman, aku akan membahas satu VST lagi, atau aku akan mereview satu VST lagi yang sangat-sangat menarik dan tentunya recommended buat kalian pakai, yaitu adalah Shred Dage 3 Jupiter Guitar. Wis namanya angel, langsung saja kita ke projectnya. Boom. Nah ini teman-teman, ini adalah penampakannya. Nah ini adalah Shred Dage Jupiter 3. Jadi kalau kalian pengguna kontak, ini adalah salah satu library kontak teman-teman. Nah jadi ini tampilannya menurutku sederhana. Jadi kalau dari aku ya, kekurangan dari kontak adalah dari visualnya. Kalau aku, ini opini pribadiku. Nah jadi beda dengan VST yang lain, misalkan kayak Ample, terus kemarin baru aja aku review Modo. Nah teman-teman kalau belum nonton, coba tonton, itu aku review dari Ample, Modo Bass juga aku sudah review. Nah itu menarik banget, fiturnya lengkap dan visualnya juga mudah gitu. Kalian bisa langsung kalian bisa langsung jelas, oh ini untuk ini, oh ini untuk ini gitu. Nah tapi di kontak sendiri atau di yang kita akan bahas sekarang adalah Shred Dage Jupiter, fiturnya itu tidak kalah teman-teman. Fitur dari soundnya, dari presetnya, library-nya, kemudian ekspresi-ekspresi dari setiap permainannya itu tidak kalah dari VST yang lainnya. Cuman aku pribadi, aku kesulitan atau aku terlalu kurang bisa menikmati dari visualnya sendiri teman-teman. Karena visualnya ya udah sesederhana ini, sesimpel ini. Di sini ada main, ada artikulasi, ada performance, ada strumming tipe, di sini ada advance-nya dan lain-lain. Nah, kemudian di sini aku tidak akan membahas ini satu persatu karena akan terlalu panjang ya teman-teman. Ya ini sama lah, intinya sama seperti VST yang lainnya. Advance ini di sini kita bisa membentuk sound, mulai dari EQ, mulai dari efek dan lain sebagainya. Pokoknya ada di advance ini. Sama kalau kalian kemarin sudah nonton tentang Modo Bass, tentang Ample Sound, itu sama teman-teman. Nah, di sini daripada kalian bosen, nanti aku akan banyak praktekkan preset-preset dan sound-sound yang menarik aja di sini gitu. Intinya aku hanya ingin menunjukkan bahwa VST Jupiter ini layak atau rekomend sekali untuk kalian miliki gitu. Nah kemudian di strumming, ya ini jenis-jenis strummingnya ya teman-teman, mau seperti apa gitu. Performance ini lebih ke velocity, pengaturan velocity, pengaturan pitch bend dan lain-lain sebagainya seperti itu. Nah kemudian artikulasi di sini ya hanya volume, terus efek-efek suara yang dikeluarkan kayak stroke dan lain sebagainya, slide dan lain sebagainya, picking dan lain sebagainya, itu ada di sini. Jadi kalian nanti silahkan ulik-ulik sendiri. Kalau aku jelaskan satu persatu mungkin akan terlalu panjang dan banyak dari kalian yang tidak suka gitu guys. Ya gitu. Intinya ini soundnya seperti ini teman-teman. Itu adalah salah satu preset sound dari Jupiter Guitar ini, dan ini sangat-sangat mantap sekali teman-teman. Jadi dari tampilan yang sesederhana ini sebenarnya dia menyimpan banyak sekali keajaiban. Nah, di sini kalian bisa pilih presetnya di sini, mulai dari paling atas nih.
itulah ya. Seperti kayak itu. Terus ini nah, di sini itu memang lebih banyak efek-efek distorsi ya teman-teman. Preset-preset distorsi, drive dan lain sebagainya. Ada, dia yang clean itu ada nih. Nah, yang clean pun juga ada. Tapi teman-teman, kalau aku sendiri, aku pribadi, aku lebih suka Jupiter ini untuk memang yang distorsi untuk yang hard musik gitu teman-teman. Kalau untuk clean itu aku lebih memilih Ample. Aku masih memilih ke Ample kalau untuk yang clean ya teman-teman. Ya, bukannya nggak enak, tapi kurang lah ya menurutku. Masih enakan Ample kalau untuk yang clean. Tapi kalau untuk yang distorsinya, nah ini memang aku cari ini itu untuk distorsi gitu teman-teman. Nah, jadi ini aku cari untuk karakter-karakter distorsi biar ada perbedaan antara Ample dengan Jupiter. Yang sering aku pakai kan Ample teman-teman. Nah di situ biar aku punya karakter yang lebih banyak lah, dari Ample, dari Jupiter itu. Terus kemarin aku ada Modo juga. Jadi biar aku memperkaya sound-sound yang metal seperti itu gitu. Jadi biar nggak bosen aja teman-teman. Tapi kalau untuk clean aku masih condong ke Ample-nya gitu. Nah, di sini untuk lead-nya sekeren itu. Dan ini sama seperti Ample, ini bisa kita bikin mode mono. Mode mono atau kita mode stereo kayak tadi. Atau bahkan di sini bisa 3 atau 4 sekaligus. Nah, jadi kita bisa pilih di sini multi trackingnya. Mau 1 track, 2 track, 3 track, sampai 4 track, teman-teman. Nah, itu yang keren di sini ya. Coba kita ini. Nah, kalau misalkan ini kita bikin mono 1 track. Nah, kalau untuk rhythm kan kurang, teman-teman. Kita bisa langsung bikin stereo. Langsung kanan kiri. Nah, kalau kita deket 1, 2 ini, nah ini lebih sempit stereonya. Nah, kalau ini jauh. Jadi jaraknya pun bisa kita atur. Kalau misalkan gini. Nah, atau 2, 3. Nah, dia mempunyai karakter yang berbeda-beda. Kalau 4-4-nya lebih tebal, teman-teman, daripada yang cuma 2. Nah, kalian bisa sesuaikan dengan kebutuhan kalian mau yang mana. Kalau lead kita bisa pakai yang mono aja, misalkan. Sebenarnya sama aja kalau mono nih.
gitu. Jadi sama aja kalau kita aktifkan satu ya sama. Nah itu preset-presetnya banyak sekali, kalian bisa otak-atik sendiri, kalian bisa cari-cari sendiri. Nah untuk preset oke, dapat lah ya, gampang. Nah di sini yang aku mau tunjukkan adalah ini teman-teman. Di sini kan ada menu pertama, kalau kalian scroll ke bawah itu ada Shred DAG Engine. Nah itu tampilannya ya yang ini tadi. Nah seperti ini. Nah kemudian di tab yang kedua adalah konsol. Nah konsol ini sebenarnya kalian bisa mixing langsung di sini teman-teman. Nah ini adalah mixernya. Jadi mixer di sini kalian bisa kasih efek-efek sendiri di sini sebelum kalian rekam. Jadi di sini itu tidak ada. Nah di insert sign di sini itu nggak ada. Kalian bisa mixing dulu di sini kalau mau gitu. Jadi sangat-sangat fleksibel, teman-teman mau pakai yang mana. Nah ini bridge. Oke begini. Nah, setiap preset itu pasti sudah ada settingannya kayak di sini teman-teman. Di sini sudah ada ini screamer. Di sini ada hot solo. Ini ada reverbnya. Kalau reverbnya kita matiin. Nah, jadi misal kalian dapat nih udah satu preset misalkan ya, tadi presetnya yang enak misalkan kita cari tadi. Mana tadi? Nah, ini misalkan kita mau pilih yang kita udah dapat nih. Kita udah dapat lead. Nah, ini kan sudah ada reverb dan delaynya teman-teman. Sedangkan kita itu biasanya delay dan reverb kita sesuaikan dengan musiknya lagi kan gitu. Nah di konsol ini kita bisa matikan aja di sini teman-teman. Di sini pasti ada. Nah reverb dan delay. Jadi kita hanya butuh distorsinya aja. Reverb dan delaynya kita matiin nggak apa-apa. Nah udah ini dry-nya. Jadi sangat-sangat fleksibel, kita bisa mixing ulang reverb dan delaynya. Kalau kita mau reverbnya aja bisa. Nah reverbnya dapat, delaynya yang tadi. Nah jadi fleksibel sekali, kita hanya perlu efeknya, ya udah kita pakai efeknya. Di sini kabinetnya nih. Kita matikan. Nah ini langsung ke Stonebox tanpa melewati kabinet. Nah jadi kita bisa atur di sini dulu mau seperti apa soundnya, baru kita record, nanti kita bisa mixing ulang. Kalaupun kita mau misalkan di sini dry semua kayak gini misalkan. Nah, kita misal gambar clean kayak gitu. Kita kasih efek-efek lagi dengan ampli simulasi seperti gitar rig, amplitude, kemudian kuasa dan lain sebagainya. Itu juga masih bisa, teman-teman. Jadi ini sefleksibel itu, tergantung teman-teman explore-nya mau seperti apa. Udah mau langsung jadi kayak gini. Mau kayak gini. Atau yang dry-nya aja. Atau kayak tadi efeknya udah dapat, distorsinya udah dapat, tinggal kita ngilangin kayak reverb dan delaynya. Oke, bisa gitu. Nah, kemudian di tab yang ketiga, nah ini yang terpenting teman-teman. Ini adalah segala ekspresi bermain kita itu ada di sini, yaitu ada di articulation setup. Nah, di sini sudah dijelaskan buat kalian yang nonton reviewku tentang ample sound ataupun mode bass. Di sana aku menjelaskan bahwa setiap VST gitar itu akan ada artikulasinya, yaitu di tuts oktav bawah ataupun oktav atas. Kalau ample itu dua-duanya.
Jadi di oktav bawah itu untuk ekspresi seperti mute, peak, kemudian slap dan lain sebagainya itu ada di oktav range yang bawah, C0 ke bawah. Nah, kalau di mode kalau di ampel itu yang atas itu untuk kayak slide, misal gitu, atau ekspresi-ekspresi yang lain itu ada di oktav yang atas setelah habis fretnya. Nah, kalau di mode itu di oktav bawah. Jadi di oktav bawahnya, oktav atasnya mati. Gitu. Di oktav bawahnya untuk kayak slide, kemudian pick, slap dan lain sebagainya itu ada di oktav bawah. Nah, sama seperti di Jupiter atau di Stradage gitar ini, dia juga memiliki ekspresi-ekspresi itu yang terletak di oktav bawah juga. Hampir mirip seperti mode, yang di atasnya mati. Gitu. Jadi ketika habis fret, misalkan ini fret tertingginya. Kita naik lagi. Nah, ini habis di sini. Nah, oktav atasnya itu kosong, teman-teman. Nah, kita bisa pakai di oktav bawahnya. Nah, oktav bawahnya ini sama. Di sini ada sustain, ada staccato, ada power chord, ada choke, ada tapping, ada power chord staccato, ada power chord sustain, ada mute. Jadi ini sangat-sangat gokil sih. Gokil. Jadi misalkan kita nih, di sini sudah ada keterangannya semua. Jadi tugas kalian hanyalah menghafal dari keterangan-keterangannya. Oh, kalau mau staccato itu D1. Kalau mau power chord E1. Nah, ini sama seperti ampel sound. Nah, tapi itu tadi teman-teman, kelemahannya adalah aku tidak suka dengan visualnya. Karena kalau di ampel sound itu kelihatan piano roll-nya, oh D1 itu di sini, oh bunyinya ini, itu langsung kelihatan. Tapi kalau ini tidak ada piano roll-nya, terus kita juga tidak bisa membayangkan kalau mute itu bagaimana, power chord itu bagaimana. Jadi kita harus eksperimen memang, dan kita harus menghafalkan satu persatu. Bahkan ini ada 3 slide, teman-teman. Ini slide pertama, ini slide kedua, tuh ada harmonik, ada effects, ada pinch harmonik, ada tremolo. Lengkap, sangat-sangat lengkap. Tapi kelemahannya adalah kita harus menerka-nerka, teman-teman. Nah, di sini ada kayak pitch, unpitch, kemudian pitch. Nah, itu adalah pitch, power chord. Jadi banyak sekali kita harus menghafalkan satu persatu. Sangat-sangat menarik. Nah, itu dia. Jadi ini kelemahannya kalau dari aku ya. Tapi dari kelebihannya, soundnya lengkap, presetnya lengkap. Jadi misalkan kita ke power chord di crash 1, coba tuh, nggak langsung bener, teman-teman. Nah, malah mati. Sebentar. Oke, kita kembali ke sini ya, teman-teman. Jadi di sini tadi ekspresi-ekspresinya itu misalkan nih biasa kayak gini. Kemudian kita pencet yang lain. Wah, ini menjadi yang harmonik. Harmonik itu ada di slide kedua. Nah, di sini G crash 1. Nah, kemudian kita pindah ke D1. Balik ke situ. Kemudian pinch harmonik tadi A1 kalau yang harmonik. Oke. Tremolo ada di bass 1.
itu ya. Jadi sudah sesuai. Di sini ada B1. B1 FX apa ini? Oke, efek-efek gitu. Jadi macam-macam efek kayak slide, terus kayak suara kuda. Ya macam-macam, pokoknya seluruh efek ada di B1 teman-teman. Kalian pencet B1 dia akan munculnya efek-efek kayak gitu. Nah kemudian di sini ada oh ini yang velocity, hammer on. Oke. Power slide F0 sini berarti. F0 itu power core seperti itu teman. Nah dan banyak lagi, kalian bisa explore satu persatu. Pokoknya intinya kalian baca deh di sini, kemudian kalian terapkan dan nanti lama-lama kalian sudah hafal lah. Aku di sini aja sudah lumayan cukup hafal teman-teman. Jadi sebenarnya tidak terlalu sulit juga, cuman ya tetap aja visualnya kita perlu menyesuaikan lagi C1. Jadi startnya itu dari C1 teman-teman nih, dari C1 ini. Ya, habis C1 udah nggak ada lagi teman-teman. Jadi C1 yang normal, kemudian D1 staccato. Nah, D1 ini staccato. Oke, E1 power chord. Kemudian F crash 1. Oke, jok itu kayak gitu, teman-teman. Kemudian di sini ada mute C crash 1. G crash 1. Oke, power chord yang sustain, staccato F1. Nice. Ya, gampang teman-teman sebenarnya. Tapping G1. Tapping. Gampang sih, teman-teman. Tinggal 2 slide. Ya, udah. Harmonik yang tadi ya. Atau pinch harmonik itu yang ini. Kalau buat main melodi. Tremolo. Semua pokoknya urut teman-teman, dari C crash 1, D crash 1, jadi urut C crash, C crash, D crash, E F crash, semuanya urut. Ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ekspresi yang bisa kalian terapkan dalam satu track atau dalam satu VST gitar ini. Jadi ini lumayan lengkap, dan maaf kalau penjelasanku kurang paham karena aku juga baru pertama kali ini teman-teman. Jadi kita sama-sama membedah ini, dan ini next akan aku gunakan di sesi-sesiku. Nanti kita lebih lanjut di live season ya teman-teman. Kalau aku ada proyekan nanti aku akan live. Nah kita akan gunakan gitar ini sebagai penunjang di project-project kita, selayaknya kayak Ampel kemarin ada Modo ya. Jadi sudah lumayan lengkap dan ini rekomen sekali buat kalian, dan menurutku ini lebih ringan daripada Ampel teman-teman. Memang ini storage-nya itu sekitar 3 GB, 2,8 GB
ya taruhlah 3 giga gitu. Nah, tapi ini lebih ringan daripada Ample, teman-teman. Nah, kalian bisa coba. Kalau Ample itu memang lumayan berat, jadi mungkin bisa untuk pertimbangan buat kalian juga gitu. Tapi kalau dari storage sama aja, karena library-nya juga banyak. Jadi ini storage-nya juga lumayan besar, 3 giga gitu. Jadi mungkin sampai segini dulu teman-teman, cukup panjang videonya dan semoga kalian jelas. Ini juga aku sedang explore aja gitu, ya udah aku sekalian record gitu. Jadi kita sama-sama membedah. Sekali lagi, yang membuat aku kesulitan di Jupiter atau di Shredage ini adalah visualnya gitu. Jadi mungkin aku akan lebih effort lagi untuk memahami VST ini. Beda dengan Ample, mode kemarin enak juga gitu, dan ini ya kekurangannya hanya di visual aja. Tapi kalau menurut kalian ini cocok buat kalian dan kalian nyaman, ya udah pakai aja, bungkus, gak masalah gitu. Oke teman-teman, sampai di sini dulu, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Kalau ada pertanyaan seperti biasa, kalian komen-komen di bawah, pasti aku akan baca, pasti aku akan balas, dan tentunya aku akan buatkan videonya untuk kalian semuanya. Salam audio, jangan lupa untuk terus berkarya aja dulu. Bye bye teman-teman, God bless you.